Seorang pria datang ke hotel untuk mencari ketenangan, tapi justru terjebak dalam eksperimen mengerikan yang mengendalikan semua orang di dalamnya. Seorang pria bernama John, mengenakan jas hitam, tiba di sebuah hotel dengan tujuan sederhana, mencari ketenangan dari hiruk-pikuk hidupan kota. Ia berencana menginap cukup lama. Sesampainya di sana, John disambut oleh manajer hotel yang langsung mengantarkan ke kamar. Begitu masuk, John segera merapikan beberapa barang yang menurutnya tidak tertata dengan baik. Dari sini terlihat jelas bahwa John adalah pribadi yang perfeksionis dan sangat memperhatikan kerapihan. Setelah beristirahat sejenak, John memutuskan untuk berkeliling area hotel. Ia melihat kolam renang dan ruang bar. Saat hendak pergi, ia sempat mendengar suara percakapan yang membuatnya penasaran. Namun karena tidak menemukan sumbernya, ia pun memilih menuju bar. Di sana, seorang bartender muda menawarkannya minuman. John menolak dengan sopan, mengingat aturan hotel yang melarang penyajian alkohol setelah pukul 9 malam. Nightcap? No thanks. Don't let his rules bother you. Keesokan paginya, John sarapan di ruang makan dan duduk di samping seorang wanita tua. Di tangannya, ia memegang sebuah buku berwarna merah tua. Sesekali menatap sekeliling dengan ekspresi penasaran. Wanita di sebelahnya mencoba mengajak bicara, namun perhatian John justru tertuju pada seorang wanita bernama Ginny yang sedang melakukan yoga di luar. Menyadari dirinya diperhatikan, Ginny menghampiri John dan menanyakan pendapatnya tentang teknik yoga yang ia lakukan. How's my technique? Namun John justru pergi begitu saja. Tak lama kemudian, John memutuskan untuk berenang. Setelah selesai, ia duduk santai sambil melanjutkan membaca bukunya. Ginny kembali datang dan duduk di sebelahnya. Mereka sempat berbincang dan terlihat Ginny mencoba menarik perhatian John. Beberapa saat kemudian, Ginny dijemput oleh pacarnya dan berpamitan. Menjelang malam, John kembali ke bar. Kali ini, bartender menawarkan rokok. Awalnya John ragu karena mengetahui adanya larangan merokok di area tersebut. Namun setelah dibujuk dengan kalimat, peraturan dibuat untuk dilanggar, John akhirnya mencoba merokok pertama kalinya. There are signs present in all public important policy. Malam harinya, saat hendak tidur, John mendengar suara dari kamar sebelah yang cukup ramai. Namun alih-alih terganggu, ia justru merasa terhibur. Keesokan harinya, saat menuju ruang sarapan, John melihat bartender sedang mengintip ke sebuah ruangan. Setelah bartender pergi, rasa penasaran John muncul. Ia pun mengintip dan mendapati pasangan lansia yang sebelumnya ia temui. John kemudian pergi ke bar dan bertemu dengan seorang pengusaha. Pria itu mengajaknya berbincang. Business. Dalam percakapan tersebut, John menanyakan apakah ia merasa ada yang aneh dengan hotel ini. Pengusaha tersebut mengiyakan, namun tidak terlalu memikirkannya. Pengusaha tersebut kemudian memberikan sebuah obat kepada John, yang diklaim bisa membantu mengurangi overthinking. Ia juga menjanjikan lebih banyak obat jika John bersedia membantunya mencari sebuah kunci yang hilang, yang petunjuknya berkaitan dengan keluarga manajer hotel. Dalam perjalanan kembali ke kamar, John bertemu seorang pelayan. Saat membantu mengambil barang yang jatuh, John mencoba mengajaknya berbicara. Namun pelayan itu hanya diam dan pergi begitu saja. Malam harinya, manajer hotel mengadakan hiburan untuk para tamu. Pertunjukan pertama menampilkan istrinya yang lumpuh bersama putranya, yang ternyata adalah bartender tadi. Ia membawakan komedi tentang ibunya, membuat para tamu tertawa, kecuali John, yang merasa hal itu tidak pantas. Thank you, really. Selanjutnya, pelayan tadi tampil menyanyikan lagu dan terlihat sangat emosional hingga menangis. Setelah makan malam, John mencoba obat dari pengusaha tadi. Keesokan harinya,
ia bangun dengan kondisi yang jauh lebih segar dan penuh energi. Ia pun menemui pengusaha tersebut untuk membantu mencari kunci demi mendapatkan lebih banyak obat. Dalam pencariannya, John melihat istri manajer hotel dan akhirnya mendapati bahwa kunci tersebut berada di saku wanita tua yang sebelumnya ia temui. John menyerahkan kunci itu kepada pengusaha, yang ternyata bernama Daniel. Sebagai imbalan, Daniel memberinya stok obat. Ia bahkan mengajak John bermain poker dengan taruhan tambahan obat. John berhasil menang dan mendapatkan lebih banyak lagi. Di kolam renang, John bertemu dengan bartender yang kini diketahui bernama Alex. Alex meminta maaf atas pertunjukan sebelumnya dan mengungkapkan bahwa semua itu diatur oleh ayahnya, sang manajer hotel. Ia juga mengatakan bahwa pelayan tadi adalah kakaknya dan memperingatkan John untuk menjauhi ayahnya. Mendengar hal itu, John hanya bisa mencerna semua informasi tersebut. I'm sorry about last night. He makes us do it. What? Malam harinya, Alex mengundang John makan malam bersama keluarganya. John akhirnya menerima undangan itu. Di meja makan, John memperhatikan bahwa pelayan bernama Anna tidak ikut bersama mereka. Saat John menanyakan sejarah hotel, manajer menjelaskan perjalanan panjangnya membangun tempat itu. Namun, percakapan berubah menjadi tegang saat Alex menyela memicu pertengkaran dengan ayahnya. We are not having this conversation. He has a view. John memilih pergi karena situasi tidak nyaman. Tak lama kemudian, John mendengar teriakan seorang wanita. Ia mencari sumber suara dan menemukan Anna. John menawarkan bantuan untuk keluar dari hotel, namun Anna menolak dan pergi. Selanjutnya, John menemukan ruang CCTV yang menunjukkan bahwa seluruh area hotel, termasuk kamar tamu, diawasi. Kembali ke kamar, televisinya tiba-tiba menyala, memperlihatkan rekaman Anna yang memberikan obat kepada Daniel, serta Ginny yang terlihat aneh bersama pacarnya. Merasa ada yang tidak beres, John menyelidiki kamar kosong di sebelahnya. Dengan bantuan kunci dari Alex, ia menemukan peralatan laboratorium dan jurnal tentang modifikasi genetik. Dari situ, John menyadari bahwa semua orang di hotel tersebut, termasuk dirinya, terlibat dalam eksperimen ilegal. Tak lama, ia menemukan Ginny dan pacarnya sedang menyuntikkan sesuatu. Saat ia mencoba menghentikan mereka, petugas keamanan datang dan memaksanya kembali ke kamar. Enough in here. Sementara itu, Alex menyuruh Anna menemui John. Anna pun datang, tanpa bicara menunjukkan bahwa ia berada di bawah tekanan. John mengajaknya melarikan diri dari hotel. Namun Alex yang mengawasi langsung menggerakkan para tamu lain untuk menghentikan mereka, seolah mereka dikendalikan. John dan Anna hampir berhasil keluar, namun tiba-tiba mereka jatuh. John merasakan sakit tajam di dadanya dan melihat Alex sudah menghadang di depan. Ia pun tak sadarkan diri. Saat terbangun, John melihat Anna dalam kondisi sekarat. Sebagai penghormatan terakhir, ia menyanyikan lagu yang pernah dibawakan Anna. Dan pada akhirnya terungkap. Alex adalah sosok yang sebenarnya mengendalikan semua yang terjadi di hotel tersebut. Kalau kalian ada di posisi John, apa kalian akan tetap tinggal atau langsung pergi? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Veil of Shadow. Saya Bang Shandy, undur pamit. Bye!